Tatiana yang hidupnya dikejar ancaman, nekat ambil sopir baru dari pesantren. Tapi di perjalanan pertama, dia mendengar sopir santri itu bicara 10 bahasa Eropa di telepon dengan tenang, dan sejak saat itu, Tatiana sadar ada rahasia besar yang disembunyikan. Saat Tatiana mulai mencari kebenarannya, ternyata sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tatiana selalu merasa rumahnya terlalu besar untuk seorang diri. Bukan karena sepi, tapi karena setiap sudut seperti menyimpan mata yang mengintai. Di ruang tamu ada kamera, di gerbang ada satpam, di halaman ada lampu yang menyala semalaman. Namun, semua itu tetap tidak bisa menahan satu hal yang paling menakutkan, yakni rasa tidak aman yang datang dari dalam. Pagi itu Tatiana berdiri di depan cermin kamar, merapikan blazer merah muda yang selalu membuatnya terlihat tegas. Ia menahan nafas, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya rapi, bibirnya tenang, tapi matanya lelah. Ia baru 27, namun rasanya seperti sudah menua karena tekanan yang tidak pernah berhenti. Teleponnya bergetar untuk kesekian kali. Bukan dari direksi, bukan dari rekan bisnis, melainkan nomor tanpa nama. Tatiana membuka. Satu kalimat muncul, pendek dan dingin. Kamu pulang jam 7:10. Tatiana menelan. Itu jam kepulangannya kemarin, tepatnya jam di mana mobilnya melambat karena lampu merah dekat jembatan kecil. Tidak ada orang luar yang seharusnya tahu. Tatiana menutup layar, telapak tangannya dingin. Ia memaksa dirinya berjalan, memaksa langkahnya terlihat biasa. Di bawah ruang makan penuh orang, ada ibunya yang selalu bicara tentang citra keluarga. Ada sepupu-sepupu yang datang membawa senyum manis dan pertanyaan berlapis. Ada paman yang memegang banyak urusan perusahaan, selalu paling tenang, selalu paling ramah, selalu paling siap memberi saran. Tatiana benci kata saran, karena di dunia mereka, saran sering berarti perintah yang dibungkus sopan. Tatiana duduk sebentar mendengar ibunya bicara tentang rapat besar, tentang investor, tentang bagaimana Tatiana harus tampil kuat. Tatiana mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Pikirannya tertarik pada pesan itu pada jam 7:10, pada cara orang asing menuliskan jadwalnya seperti membaca buku harian. Tatiana meneguk kopi, lalu berdiri. Ia berkata, "Aku berangkat." Ibunya menoleh, "Kamu jangan sendirian." Tatiana menjawab, "Aku tidak sendirian, sopir ada." Kalimat itu memicu sesuatu. Tatiana tiba-tiba ingat sopirnya. Sopir yang sudah bekerja bertahun-tahun. Sopir yang tahu semua rute, semua kebiasaan, semua rahasia kecil. Tatiana menatap pintu garasi melalui jendela. Dadanya menegang. Di mobil, sopir lama menunduk, menunggu perintah. Tatiana menatapnya lama, mencari retak, mencari tanda. Namun sopir itu tetap seperti biasa. Wajahnya datar, suaranya sopan, geraknya rapi. Dan justru itu yang membuat Tatiana tidak tenang. Tatiana mengangkat ponselnya, membuka pesan yang baru masuk. Kali ini foto. Foto mobilnya di depan kantor diambil dari jauh. Tatiana menelan. Ia menatap sopirnya, lalu berkata pelan, "Berhenti." Sopir menoleh, "Ada apa, Non?" Tatiana menahan amarah yang menggelembung seperti air mendidih. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi ia juga tidak ingin mati dengan cara yang sama seperti ayahnya dulu, dengan alasan yang tidak pernah dijelaskan jujur pada dirinya. Tatiana berkata singkat, "Kamu turun." Sopir terkejut. "Non?" Tatiana tidak mengulang. Ia menunjuk pintu. Sopir turun dengan wajah kebingungan. Tatiana menahan nafas dan berkata, "Mulai hari ini, kamu tidak perlu kembali." Sopir mencoba bicara, tapi Tatiana menutup pintu.
Ia memberi isyarat pada satpam untuk mengantar orang itu pergi. Tatiana tahu ini keputusan besar, mungkin juga keputusan paling berbahaya, karena ia baru saja memutus satu rantai lama dan menggantinya dengan sesuatu yang belum ia kenal. Tapi ia tidak punya pilihan. Tatiana masuk ke mobil lain, mobil pengawal, dan menyuruh sopir sementara mengantarnya ke sebuah tempat yang tidak pernah ia datangi sejak ayahnya wafat. Pesantren. Nama pesantren itu muncul dari ingatan lama. Dulu ketika ayahnya masih hidup, pernah ada kiai tua datang ke rumah. Kiai itu tidak meminta apapun. Ia hanya menepuk pundak ayahnya, lalu berkata pelan bahwa hidup itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling lurus. Tatiana dulu menertawakan kalimat itu. Dunia perusahaan tidak butuh lurus, dunia perusahaan butuh menang. Namun sekarang, saat ancaman datang dari arah yang tidak jelas, Tatiana mulai mengerti. Yang ia butuhkan bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang tidak bisa dibeli. Mobil berhenti di depan gerbang pesantren yang sederhana. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada kamera mewah. Hanya papan nama yang warnanya mulai pudar. Tatiana turun, menghirup udara yang berbeda. Ada wangi tanah basah, ada suara anak-anak mengaji dari dalam, ada suasana yang membuat langkahnya melambat tanpa sadar. Tatiana berjalan masuk dengan kepala tegak. Ia tidak mau terlihat kagok. Di teras, seorang pria muda menunggu. Bajunya putih, rapi tapi sederhana. Peci hitam menutup rambutnya. Tubuhnya tegap, bukan tegap tentara, tapi tegap orang yang terbiasa menjaga diri. Wajahnya bersih, matanya tenang, dan itulah yang membuat Tatiana merasa aneh. Tenang di tempat seperti ini wajar, tapi tenang di depan Tatiana, seorang konglomerat yang datang dengan aura curiga, itu terasa seperti latihan. Pria itu menunduk. "Assalamualaikum, Mbak Tatiana." Tatiana menahan kaget. Ia tidak menyebut namanya pada siapapun. Ia belum bertemu pengurus. Ia baru turun dari mobil dan masuk. Tapi pria ini menyebut namanya dengan tepat. Tatiana menyembunyikan reaksinya. Ia berkata datar, "Kamu tahu namaku?" Pria itu menunduk lebih dalam. Kiai yang menyampaikan. Tatiana memandang sekeliling mencari kiai itu. Dari dalam, kiai tua keluar dengan langkah pelan. Wajahnya penuh garis usia, tapi matanya hangat. Kiai menatap Tatiana seolah menatap anak yang keras kepala. Tatiana menahan diri agar tidak terlihat rapuh. Kiai berkata, "Ini Yasin." "Yasin?" kata Tatiana pelan, seolah menguji bunyinya. Kiai mengangguk. Umur 29. Tatiana menatap Yasin dari ujung kepala sampai kaki. Ia melihat tangan yang bersih, kuku yang rapi, sepatu yang sederhana tapi tidak lusuh. Tatiana sudah terbiasa membaca orang dari detail kecil. Ia percaya semua orang meninggalkan jejak. Tatiana berkata, "Aku butuh sopir." Kiai tersenyum tipis. "Kamu butuh penjaga yang tidak minta apa-apa." Tatiana tidak menjawab. Ia benci kata penjaga karena mengingatkannya pada ayahnya. Ayahnya juga pernah berkata hal itu sebelum pergi selamanya. Tatiana menoleh pada Yasin. "Kamu bisa mengemudi." Yasin mengangguk. "Insya Allah." Tatiana mengerutkan alis selalu mengabaikan. Ia tidak mau ribut soal kata. Tatiana berkata, "Kamu ikut sekarang." Yasin menunduk. "Siap." Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pertanyaan, tidak ada rasa ingin tahu. Tatiana justru curiga pada ketaatan yang terlalu rapi. Di perjalanan pulang, Tatiana duduk di kursi depan mobilnya sendiri. Mobil yang biasanya terasa seperti singgasana, tapi hari ini terasa seperti kotak yang bergerak di atas jalan dengan ancaman di belakangnya. Yasin mengemudi dengan halus, tidak ada hentakan, tidak ada manuver kasar. Tatiana justru merasa tersiksa dengan kelembutan itu. Ia terbiasa hidup cepat, keputusan cepat, ketegasan cepat. Tatiana berkata, "Lebih cepat." Yasin menjawab lembut, "Maaf Mbak, jalan ini ramai." Tatiana menahan kesal. Ia berkata, "Kamu tidak dengar perintah." Yasin tetap tenang, "Saya dengar, tapi saya jaga." Tatiana menoleh tajam. "Kata itu lagi." Tatiana berkata, "Kamu cuma sopir."
Yasin mengangguk. Iya, Mbak. Jawaban itu membuat Tatiana terdiam sebentar. Ia siap berdebat, siap menekan, tapi Yasin tidak memberi ruang untuk benturan. Ia seperti air. Tatiana benci air karena air selalu menemukan jalan sendiri. Tatiana mencoba cara lain. Ia menyinggung pesantren dengan nada meremehkan. Ia berkata hidup di pesantren tidak mengajarkan apa-apa tentang dunia nyata. Ia berkata orang seperti Yasin pasti mudah dikendalikan karena terbiasa patuh. Yasin tidak marah. Ia hanya berkata pelan. Dunia nyata mengajarkan banyak hal, Mbak. Tapi hati juga perlu diajarkan. Tatiana mendengus. Ia menatap jalan, menahan rasa ingin meledak. Ia tidak suka dibalas dengan kalimat yang terdengar seperti nasihat. Ia bukan anak kecil. Ia pemilik perusahaan. Ia sudah menelan banyak penghinaan sejak kecil. Mobil sampai rumah. Tatiana turun cepat. Ia menoleh sebentar, melihat Yasin memarkir mobil dengan rapi, lalu turun dan berdiri tidak jauh, menunggu perintah berikutnya seperti bayangan yang sopan. Tatiana masuk rumah. Ibunya langsung menatap. Sopir baru? Tatiana mengangguk. Ibunya berkata, "Kamu yakin?" Tatiana menjawab, "Aku coba." Ibunya menghela nafas, lalu berkata tentang keamanan, tentang orang luar, tentang nama keluarga. Tatiana tidak menjawab panjang. Ia lelah. Ia naik ke kamar, menutup pintu, menyandarkan punggung pada kayu yang dingin. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar lagi. Nomor tanpa nama. Kali ini hanya satu kalimat. Sopir barumu salah pilih. Tatiana membeku. Ia merasakan darahnya turun ke kaki. Ia menatap kalimat itu lama, lalu menutup layar. Ia berjalan ke jendela, mengintip halaman. Yasin berdiri dekat gerbang. Tidak duduk, tidak bermain ponsel, tidak merokok. Ia hanya berdiri, memandang jalan luar seperti orang yang menunggu sesuatu datang. Angin malam menggerakkan ujung baju putihnya. Tatiana menelan. Ada dua kemungkinan yang membuat dada Tatiana semakin sempit. Pertama, Yasin memang orang berbahaya. Dan orang yang mengancam tahu itu. Yang kedua, Yasin adalah orang baik yang baru saja masuk ke perang yang tidak ia minta. Dan orang yang mengancam ingin menyingkirkannya. Tatiana menatap punggung Yasin dari balik kaca. Ia tidak bisa membaca apapun dari geraknya, karena terlalu tenang. Namun di balik tenang itu, Tatiana merasa seperti melihat sesuatu yang pernah ia lihat pada ayahnya dulu. Tenang yang bukan berarti tidak takut, melainkan menahan takut agar orang lain tidak jatuh. Tatiana meremas ponselnya. Ia ingin turun dan bertanya siapa kamu sebenarnya. Ia ingin memaksa, ia ingin merobek topeng yang ia curigai. Namun Tatiana tetap berdiri di kamar menahan diri. Bukan karena kalah, tapi karena ia sadar malam ini belum waktunya melawan. Di luar suara mobil lewat pelan di jalan depan rumah. Lampunya redup, lajunya tidak wajar. Tatiana melihat siluetnya sejenak sebelum menghilang. Yasin menoleh ke arah mobil itu, lalu kembali berdiri seperti semula, seolah ia sudah mencatatnya dalam kepala. Tatiana menarik nafas panjang, mengusap wajahnya, lalu menutup gorden. Di tempat tidur yang empuk, Tatiana merasa tubuhnya tetap kaku. Malam pertama dengan sopir baru, dan sudah ada pesan yang menargetkan. Tatiana memejamkan mata, mencoba tidur, namun yang terlintas bukan mimpi. Yang terlintas adalah satu kata yang terus terdengar di kepalanya. Kata yang tadi Yasin ucapkan pelan, namun berat. Jaga. Pagi datang tanpa memberi Tatiana kesempatan bernafas. Sinar matahari masuk dari sela gorden, tapi yang Tatiana rasakan bukan hangat, melainkan tekanan. Ia turun ke bawah dengan langkah cepat, seolah terlambat sedikit saja bisa membuat dunia runtuh. Di ruang makan, ibunya sudah duduk, menatap layar tablet, membacakan kabar tentang saham dan rumor. Tatiana hanya mengambil roti tanpa benar-benar makan. Kepalanya penuh hal lain. Ia menoleh ke arah jendela. Di halaman, Yasin sudah berdiri. Tidak memakai jaket mahal, tidak membawa gaya. Hanya baju putih yang bersih dan wajah yang sama tenangnya seperti semalam. Tatiana menahan rasa kesal yang aneh. Tenang itu membuatnya merasa kalah.
Seolah Yasin tahu sesuatu tapi memilih menyimpan, sementara Tatiana harus berjibaku dengan segalanya. Tatiana keluar tanpa berpamitan panjang. Ia masuk mobil dan duduk di kursi depan. Di dalam mobil yang senyap, suara nafasnya sendiri terdengar lebih keras. Yasin menutup pintu dengan halus. Ia duduk menyalakan mesin, lalu jalan pelan. Tatiana baru mau berkata sesuatu saat ponselnya bergetar. Pesan dari paman. Rapat jam 9, jangan terlambat. Ada dokumen penting. Tatiana membaca cepat, lalu membuang ponsel ke pangkuan. Ia menatap jalan, lalu berkata, langsung ke kantor. Yasin mengangguk. Mobil melaju lebih cepat, tapi tetap seperti orang yang tidak mau mengundang bahaya. Tatiana tidak suka itu. Ia ingin dunia tunduk. Ia ingin kecepatan. Ia ingin suara ban yang seperti menantang. Namun Yasin tetap menjaga jarak, tetap tertib, dan Tatiana mulai sadar mungkin ketertiban itu bukan kelemahan. Di lampu merah dekat jembatan kecil, ponsel Yasin bergetar. Tatiana menoleh refleks. Yasin melirik layar sebentar lalu menekan tombol headset kecil di telinganya. Maaf mbak, saya angkat sebentar. Tatiana mengangguk dingin. Dalam kepala Tatiana, yang ia bayangkan hanyalah pembicaraan sederhana. Sopir menelpon keluarga, menanyakan kabar pesantren, hal biasa yang bisa ia abaikan. Namun suara yang keluar dari bibir Yasin membuat Tatiana membeku. Kalimatnya cepat, rapi, dan cara pengucapannya bukan seperti orang yang belajar dari video. Tatiana pernah duduk dalam rapat internasional. Tatiana pernah mendengar orang asing bicara dan menegosiasikan angka dengan nada yang tidak main-main. Dan suara Yasin persis seperti itu, bahkan lebih tenang. Tatiana menatap Yasin dari samping, rahangnya mengencang. Yasin berhenti sebentar, mendengar lalu menjawab lagi dengan bahasa yang berbeda. Lalu berpindah lagi, seolah ia sedang mengimbangi orang yang berganti-ganti, padahal suara di telinganya hanya satu. Tatiana semakin tidak percaya. Yasin tidak menaikkan volume, tidak pamer. Ia bicara pelan seperti orang yang takut terdengar. Ia yang justru membuat Tatiana makin gelisah. Lampu hijau menyala. Mobil bergerak lagi. Yasin masih bicara, masih rapi, masih mengalir. Tatiana memegang sandaran kursinya, mencoba menjaga wajahnya agar tidak terlihat terkejut. Akhirnya Yasin menutup telepon. Ia menyimpan ponsel, kembali fokus ke jalan, seolah baru saja menelpon soal harga cabai. Tatiana menelan, lalu berkata datar. Kamu tadi bicara apa? Yasin tidak menoleh. Urusan lama, Mbak. Tatiana memincingkan mata. Urusan lama apa yang memakai begitu banyak bahasa? Tatiana berkata, kamu bisa bahasa Eropa. Yasin menjawab singkat. Sedikit. Kata sedikit itu seperti ejekan halus. Tatiana ingin menertawakan tapi tenggorokannya kering. Ia menatap tangan Yasin yang memegang setir, tenang, tidak gemetar. Tangan itu bukan tangan orang yang baru belajar mengemudi. Itu tangan orang yang biasa mengendalikan situasi. Tatiana memutuskan tidak membahas di jalan. Ia menahan lebih dulu. Karena Tatiana tahu, kalau ia memaksa sekarang, Yasin akan tetap tenang dan Tatiana yang akan terlihat kalah. Di kantor, Tatiana langsung disambut asisten yang panik. Ada perubahan jadwal, ada rapat tambahan, ada satu berita buruk lagi, data klien bocor, dan media mulai menulis dengan judul yang tajam. Tatiana menutup pintu ruang kerjanya. Ia memanggil asisten, minta semua data latar belakang Yasin. Asisten ragu. Tatiana menatap. Asisten keluar. 10 menit kemudian, asisten kembali membawa map tipis. Terlalu tipis untuk orang yang mencurigakan. Tatiana membuka. Nama Yasin ada, umur ada, tempat tinggal ada. Riwayatnya hanya pesantren dan kerja serabutan. Tidak ada sekolah bahasa, tidak ada catatan luar negeri, tidak ada apapun yang bisa menjelaskan kemampuan itu. Tatiana menutup map. Ia merasa seperti menatap dinding putih yang tidak ada retaknya. Padahal ia yakin ada pintu di baliknya. Tatiana keluar untuk rapat jam 9. Ruang rapat seperti biasa, dingin, penuh parfum mahal, penuh senyum. Paman duduk di ujung meja, paling rapi, paling tenang. Begitu Tatiana masuk,
Paman berdiri menyambut dengan hangat yang dibuat-buat. Tatiana, kamu kelihatan capek. Tatiana tersenyum tipis. Aku baik. Paman mendorong map tebal ke arah Tatiana. Ini dokumen yang aku bilang. Biar cepat, tinggal tanda tangan. Tatiana membalik halaman pertama. Di atasnya, judul yang terdengar manis. Perubahan struktur, penyesuaian sementara. Namun Tatiana tidak bodoh. Ia membaca pelan. Matanya bergerak cepat ke bagian yang biasanya disembunyikan. Jantung Tatiana seperti ditekan. Ada kalimat yang berarti kendali perusahaan berpindah bukan selamanya di atas kertas, tapi cukup lama untuk membuat orang lain mengambil semuanya. Tatiana menutup map pelan. Ia mengangkat kepala. Paman masih tersenyum, tapi senyumnya terlalu santai, terlalu yakin. Tatiana berkata, aku bawa ini dulu. Paman tertawa kecil. Tidak perlu, aku sudah siapkan, tinggal paraf saja. Tatiana menatap paman lama. Dalam tatapan itu, Tatiana merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah ia rasakan, yakni jarak. Seolah paman yang selama ini dekat tiba-tiba menjadi orang luar. Tatiana berdiri, aku ada rapat lain. Paman menahan, Tatiana, jangan keras kepala. Kalimat itu menyengat karena itu kalimat yang pernah ayahnya dengar sebelum kecelakaan. Tatiana menahan nafas selalu pergi tanpa menoleh. Siang harinya, Tatiana keluar kantor dengan kepala berat. Saat ia menuju parkiran, ia melihat seseorang berdiri jauh dekat pohon. Pria itu berpura-pura menelpon, tapi matanya mengarah ke Tatiana. Tatiana berhenti sejenak. Pria itu langsung berjalan pergi. Tatiana masuk mobil. Yasin membuka pintu dan menutupnya pelan. Tatiana menatap jalan depan, mencoba menahan gemetar di ujung jarinya. Mobil baru berjalan beberapa meter saat Tatiana berkata, kamu tadi telepon dengan siapa? Yasin menjawab halus, seseorang dari masa lalu. Tatiana menoleh cepat. Masa lalu apa? Yasin tetap menatap jalan. Masa lalu yang saya ingin kubur. Tatiana menggertakkan gigi. Kamu bukan sopir biasa. Yasin mengangguk pelan, seolah mengakui sesuatu tanpa menyebutnya. Tatiana berkata, aku tidak suka orang menyimpan rahasia di dekatku. Yasin menjawab lirih, saya juga tidak suka rahasia, Mbak. Tapi ada rahasia yang kalau dibuka bisa menelan orang yang tidak bersalah. Tatiana membeku. Kata menelan membuat tengkuknya dingin. Di kaca spion, Tatiana melihat mobil hitam muncul lagi, menjaga jarak, mengikuti seperti bayangan. Yasin tidak menoleh lama. Ia hanya mengubah jalur dengan halus, masuk ke jalan yang lebih ramai, lalu keluar lagi tanpa membuat gerakan mencolok. Tatiana menatapnya tajam. Kamu tahu itu mobil? Yasin menjawab pelan. Saya hanya berjaga. Tatiana meremas ponselnya. Di layar muncul pesan baru dari nomor tanpa nama. Kamu terlalu dekat dengan orang yang salah. Tatiana menelan. Di sebelahnya Yasin tetap memegang setir dengan tenang, tapi Tatiana melihat satu hal kecil yang tidak ia lihat sebelumnya. Gurat tipis di rahang Yasin seperti bekas luka lama yang pernah disembunyikan oleh waktu. Tatiana tidak langsung pulang setelah mobil masuk halaman kantor. Ia duduk di dalam beberapa detik, menatap lurus, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin meledak. Di kaca spion, ia sempat melihat mobil hitam tadi menghilang di tikungan, seperti bayangan yang sengaja memberi tanda bahwa mereka bisa datang kapan saja. Yasin mematikan mesin, lalu menoleh sedikit. Wajahnya tetap tenang. Tatiana menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Ia memilih menyimpan pertanyaan itu seperti pisau di saku. Ia turun, merapikan blazer, lalu berjalan menuju pintu masuk kantor dengan langkah yang dibuat tegas. Di lobi, orang-orang menyapa dengan senyum yang terlalu rapi. Tatiana membalas seperlunya. Ia sudah paham, di tempat ini bahkan senyum bisa menjadi jebakan. Ia masuk lift, berdiri sendiri, memandang angka lantai naik perlahan. Di kepala Tatiana, satu kalimat dari paman terus berputar. Jangan keras kepala. Kalimat itu membuat dadanya seperti ditarik. Bukan karena paman, melainkan karena ayahnya. Ayahnya dulu juga sering disebut keras kepala. Lalu ayahnya pergi dalam kecelakaan yang selalu dijelaskan dengan kata takdir, seolah semua orang harus diam dan menerima.
Tatiana masuk ruang rapat utama. Meja panjang sudah penuh. Direksi duduk rapi, kertas disusun, gelas air disiapkan. Paman duduk di ujung, seperti biasa, posisi yang terlihat seperti pemimpin tanpa terlihat memimpin. Begitu Tatiana duduk, rapat dimulai dengan suara yang lembut tapi menusuk. Mereka bicara tentang stabilitas, tentang ketidakpastian, tentang kabar kebocoran data yang sudah menyebar. Mereka menyebut nama Tatiana dengan nada yang seolah peduli. Salah satu direktur berkata, "Kita semua tahu tekanan yang kamu hadapi, Tatiana, tapi perusahaan butuh keputusan cepat." Tatiana menatapnya. Ia tidak suka kata keputusan cepat jika maksudnya menyerahkan kendali. Paman menyambung, investor Eropa akan datang 2 hari lagi. Kita harus tampil meyakinkan, jangan ada kesalahan. Tatiana mendengar kata Eropa dan pikirannya langsung kembali ke suara Yasin di telepon tadi. Suara yang membuatnya membeku. Tatiana menatap map di depannya, tapi ada yang ia lihat bukan angka, melainkan wajah Yasin yang tenang seolah menyimpan dunia lain. Rapat berjalan seperti arus sungai yang terlihat tenang tapi deras di bawah. Mereka membicarakan struktur baru, pembagian peran, bahkan menyelipkan ide agar Tatiana lebih fokus pada wajah publik saja, sementara operasional diserahkan pada tim senior. Tatiana tahu maksudnya, mereka ingin menjadikannya boneka. Tatiana menarik nafas lalu berkata pelan, "Aku tidak akan tanda tangan apapun tanpa aku pahami." Ruangan hening sejenak. Paman tersenyum tipis lalu berkata dengan nada halus, "Tentu. Tapi jangan sampai keraguanmu membuat semua jatuh." Tatiana menahan emosi. Ia menatap paman, mencoba membaca mata yang selama ini selalu hangat. Hari ini mata itu seperti kaca, memantulkan wajahnya tanpa memberi apapun. Saat rapat selesai, Tatiana keluar lebih dulu. Ia tidak menunggu basa-basi. Di lorong, asisten berlari kecil mengejar, membawa beberapa dokumen. Tatiana mengambil seperlunya, lalu berkata, "Cari tahu siapa yang bisa akses jadwalku." Asisten menelan, "Maksud ibu dari sistem." Tatiana menatap tajam, "Dari manapun." Asisten mengangguk, wajahnya pucat. Tatiana menuju parkiran. Yasin sudah menunggu di dekat mobil, berdiri seperti kemarin, seperti orang yang tidak pernah lengah. Tatiana memperlihatkan lagi detailnya. Sepatu sederhana tapi bersih, jam tangan yang tidak mencolok, sorot mata yang tidak pernah panik. Tatiana masuk mobil tanpa bicara. Yasin menutup pintu dan mengemudi. Beberapa menit pertama, hanya suara mesin halus dan nafas Tatiana yang berat. Lalu Tatiana berkata, "Kamu tadi bilang kalau aku bisa celaka." Yasin menjawab lembut, "Saya tidak ingin Mbak merasa takut, tapi saya tidak bisa bohong." Tatiana menggertakkan gigi. "Aku sudah hidup dalam takut. Bedanya, sekarang aku tidak tahu siapa yang menusuk dari belakang." Yasin diam sebentar lalu berkata pelan, "Kadang yang menusuk itu orang yang paling dekat." Tatiana menoleh tajam. "Maksudmu siapa?" Yasin tidak menjawab nama. Ia hanya menatap jalan dan berkata, "Mbak sendiri yang akan melihat." Tatiana benci jawaban seperti itu. Tapi ia juga sadar, Yasin tidak pernah bicara tanpa alasan. Setiap kalimatnya seperti menahan sesuatu agar tidak membahayakan. Mobil melewati jalan yang lebih sepi. Tatiana melihat pantulan di kaca. Tidak ada mobil hitam di belakang. Namun justru itu yang membuat Tatiana lebih tegang. Ia sudah terlalu sering disergap saat merasa aman. Tatiana mengalihkan topik. "Kamu tadi telepon dari luar negeri." Yasin menjawab, "Iya, Mbak." Tatiana menahan. "Siapa?" Yasin menjawab pelan, "Orang yang meminta saya tetap hidup lurus." Tatiana menahan tawa pahit. Hidup lurus di dunia seperti ini terasa seperti berdiri di tengah jalan tol. Saat mobil hampir sampai rumah, ponsel Tatiana bergetar lagi. Nomor tanpa nama. Tatiana membuka dan nafasnya berhenti. Ada foto baru. Foto itu menunjukkan Tatiana keluar dari ruang rapat tadi. Sudut pengambilan dari atas jelas sekali. Bahkan ada bayangan paman di belakangnya walau samar. Di bawah foto ada kalimat singkat. "Mulai sekarang kamu tidak punya pilihan." Tatiana menutup ponsel dengan tangan gemetar. Ia menoleh cepat ke arah Yasin.
Tatiana tidak ingin terlihat lemah, tapi kali ini lidahnya terasa berat. Yasin melirik sekilas, melihat perubahan wajah Tatiana, lalu berkata pelan, "Ada yang kirim lagi." Tatiana tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan ponsel itu. Yasin melihat cepat, lalu mengembalikan. Wajahnya tidak berubah banyak, tapi Tatiana melihat satu hal yang membuat kulitnya merinding. Rahang Yasin mengeras sebentar, seperti orang yang mengenali pola lama. Yasin berkata, "Malam ini gerbang jangan dibuka untuk siapapun, dan Mbak jangan berdiri dekat jendela tanpa lampu." Tatiana menatapnya. Suaranya serak, "Kamu bicara seperti pernah mengalami ini." Yasin tidak menoleh. Ia hanya mengubah rute sedikit, memutar lewat jalan yang lebih terang, dan berkata pelan, "Saya tidak ingin Mbak mengalaminya." Saat mobil masuk halaman rumah, Tatiana melihat ibunya berdiri di teras. Ibunya tersenyum, tapi mata ibunya gelisah, seperti baru menerima kabar yang tidak enak. Tatiana turun, ibunya mendekat dan berkata lirih, "Pamanmu datang tadi. Dia bilang kamu harus tanda tangani dokumen itu malam ini." Tatiana menahan nafas. Ia menoleh ke arah Yasin yang masih di dekat mobil. Tatiana merasakan dadanya seperti ditekan dua sisi sekaligus. Dari dalam rumah oleh keluarga, dari luar rumah oleh ancaman tak terlihat. Di belakang pagar, lampu mobil yang tidak dikenal sempat menyapu jalan, lalu menjauh perlahan, meninggalkan bayangan panjang di aspal. Malam itu Tatiana tidak benar-benar tidur. Ia memejamkan mata hanya untuk melihat ulang foto di ponselnya. Foto dirinya di lorong rapat, sudut pengambilan dari atas, terlalu dekat untuk ukuran kebetulan. Tatiana seperti mendengar langkah orang asing di lantai rumahnya, padahal rumah itu sunyi. Pagi datang dengan kepala yang berat. Ibunya tidak banyak bicara, hanya menatap Tatiana seperti menatap anak yang akan masuk medan perang. Di meja makan, paman mengirim pesan lagi. "Dokumen malam ini harus selesai. Jangan buat aku menunggu." Tatiana menatap kata-kata itu lama. Lalu ia berdiri dan berjalan keluar tanpa menghabiskan sarapan. Di halaman, Yasin sudah siap. Tatiana masuk mobil dan menutup pintu dengan keras. Tatiana berkata, "Hari ini ada rapat dengan investor Eropa." Yasin mengangguk. "Saya tahu." Tatiana menoleh tajam. "Kamu tahu dari mana?" Yasin menjawab pelan. "Jadwal Mbak saya dengar dari asisten kemarin. Dan saya lihat ada mobil yang mengikuti lagi semalam." Tatiana menahan nafas. Ia tidak sempat bertanya lebih jauh karena ponselnya berdering. Asisten panik dari seberang. "Bu, penerjemah kita tidak bisa datang. Mendadak sakit. Saya cari pengganti belum dapat." Tatiana memejamkan mata. Ini terlalu rapi, terlalu pas. Penerjemah sakit tepat pada hari investor Eropa datang, tepat setelah paman menekan soal dokumen. Tatiana menutup telepon. Ia menatap jalan, lalu berkata pelan, "Mereka ingin aku salah bicara." Yasin menjawab, "Iya, Mbak." Tatiana menoleh. "Kenapa kamu menjawab secepat itu?" Yasin tetap menatap jalan. Karena pola seperti ini biasa dipakai orang yang mau mengambil kendali tanpa terlihat. Tatiana merasakan tengkuknya dingin. Ia ingin bertanya dari pengalaman siapa, tapi ia menahan. Ia memilih satu keputusan yang selama ini tidak pernah ia buat, yakni meminta bantuan pada orang yang baru ia kenal. Tatiana berkata, "Kamu ikut rapat." Yasin tidak langsung menjawab. Setirnya tetap lurus, tapi Tatiana melihat jeda di nafasnya. Tatiana menekan, "Aku butuh kamu." Yasin menunduk sedikit lalu berkata pelan, "Saya ikut, Mbak. Tapi tolong jangan sebut saya di depan mereka sebagai apapun selain sopir." Tatiana mengerutkan alis. "Kamu malu?" Yasin menjawab lirih, "Bukan malu. Saya hanya tidak ingin Mbak tambah bahaya." Tatiana menelan. Untuk pertama kali, ia merasa perkataan Yasin tidak dibuat-buat. Mereka sampai kantor lebih awal. Suasana berbeda. Ada keamanan tambahan, ada staf yang mondar-mandir seperti semut, ada ruangan rapat yang sudah disiapkan lebih rapi dari biasa. Tatiana masuk ruang tunggu, dan Yasin berdiri sedikit jauh, menunduk seperti bayangan yang tidak ingin terlihat penting. Paman datang dengan senyum paling hangat.
Tatiana, kamu siap? Tatiana menatap Paman, datar, siap. Paman melirik Yasin, lalu tersenyum tipis seperti menghina tanpa kata. Sopir baru. Tatiana mengangguk. Paman tidak bertanya lebih jauh. Tapi Tatiana melihat tatapan Paman sejenak, seperti menilai, seperti mengukur, seperti mencatat. Investor Eropa datang. 2 orang pria dan 1 wanita dengan pakaian rapi, sepatu mengkilap, mata tajam yang seperti selalu menghitung. Mereka berjabat tangan, tersenyum seperlunya, lalu duduk. Rapat dimulai dengan bahasa yang Tatiana pahami sebagian. Ia bisa menangkap angka dan istilah umum, tapi ketika mereka mulai bicara cepat, Tatiana merasakan dadanya menegang. Ia menoleh ke kursi penerjemah yang kosong. Direktur di sampingnya mencoba membantu, tapi tatapan matanya menghindar. Tatiana sadar, mereka ingin ia tenggelam. Investor wanita berkata sesuatu panjang, nadanya sopan, tapi seperti menguji. Tatiana membuka mulut untuk menjawab, namun kalimatnya tersendat. Ia mencari kata yang tepat, dan rasa malu mulai menyentuh tenggorokannya. Di sisi lain meja, Paman menahan senyum. Tatiana merasakan pipinya panas. Bukan karena investor, tapi karena permainan ini terlalu jelas. Lalu Yasin maju 1 langkah. Ia tidak duduk di kursi penerjemah. Ia berdiri sedikit di belakang Tatiana, posisi yang sopan. Suaranya pelan tapi jelas. Ia menerjemahkan kalimat investor barusan dengan tepat, lalu menyampaikan jawaban Tatiana dengan bahasa mereka, rapi, halus, dan tidak berlebihan. Tatiana membeku. Ini bukan sekedar bisa, ini terbiasa. Investor pria tersenyum tipis, lalu mengajukan pertanyaan lain yang lebih rumit. Yasin menerjemahkan cepat. Tatiana menjawab dalam bahasa Indonesia, dan Yasin mengubahnya menjadi bahasa mereka tanpa kehilangan nada. Tatiana mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Yasin bukan hanya memahami bahasa, tapi memahami maksud di balik bahasa. Ia menambahkan 1-2 kata yang membuat jawaban Tatiana terdengar lebih kuat tanpa terlihat melawan. Paman mulai gelisah. Tatiana melihatnya dari sudut mata. Jari Paman mengetuk meja pelan, lalu berhenti, lalu mengetuk lagi. Investor wanita berkata, kita ingin kejelasan tentang kontrol perusahaan. Siapa yang punya keputusan akhir? Tatiana merasakan tekanan itu seperti tali yang menarik lehernya. Ini bukan pertanyaan biasa. Ini pertanyaan yang sudah disiapkan agar Tatiana tampak lemah. Tatiana menatap Yasin sebentar. Yasin tidak menatap balik. Ia hanya menunduk seolah memberi ruang. Tatiana menarik nafas, lalu menjawab tegas. Keputusan akhir ada pada saya. Yasin menerjemahkan, namun bukan sekedar menerjemahkan. Ia menyusun ulang kata-kata itu menjadi lebih halus, tapi tetap tajam. Investor mengangguk, dan Paman menahan wajahnya. Rapat berakhir lebih baik daripada yang Tatiana bayangkan. Bahkan investor meminta pertemuan lanjutan. Kali ini dengan tim kecil, dan mereka ingin Tatiana hadir tanpa gangguan. Tatiana tahu itu berarti mereka mulai percaya atau mulai tertarik. Begitu investor keluar, Paman langsung berdiri dan menghampiri Tatiana. Bagus, kamu akhirnya punya penerjemah. Tatiana menatap Paman, lalu menoleh pada Yasin. Aku tidak punya penerjemah, aku punya sopir. Paman tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya tipis, seperti pisau yang baru diasah. Paman mendekat sedikit, suaranya diturunkan. Tatiana, orang yang terlalu pintar di dekatmu bisa jadi masalah. Tatiana menatap Paman tanpa berkedip. Paman mundur, lalu pergi dengan langkah santai, seolah baru berkata hal biasa. Tatiana menunggu sampai Paman jauh, lalu menarik Yasin ke sudut koridor yang sepi. Tatiana menatapnya, suaranya rendah, kamu siapa sebenarnya? Yasin menunduk lama. Tatiana melihat urat di lehernya bergerak, seperti orang yang menahan kata. Yasin berkata pelan, saya bukan siapa-siapa, Mbak. Tatiana mendesak, kamu tadi bicara seperti orang yang hidup di sana. Yasin menggeleng pelan. Saya pernah belajar dari tempat yang tidak ingin saya ingat. Tatiana menahan emosi. Aku tidak butuh puisi. Aku butuh jawaban.
Yasin mengangkat kepala sedikit, matanya tenang, tapi ada luka yang disimpan rapi. Ia berkata lirih, kalau Mbak tahu terlalu cepat, Mbak akan diburu lebih keras. Kalimat itu membuat Tatiana diam, karena itu bukan ancaman, melainkan peringatan. Tatiana menghela nafas. Ia ingin memaksa, tapi suara langkah mendekat dari ujung koridor. Tatiana menoleh. Asisten datang tergesa, wajahnya pucat. Bu, Paman minta ibu ke ruangan beliau, sekarang. Tatiana menelan. Ia menatap Yasin sekilas. Yasin menunduk, lalu berkata pelan, saya tunggu di luar. Tatiana berjalan mengikuti asisten. Langkahnya seperti menjejak air dingin. Di kepalanya, satu hal berdengung terus, lebih keras dari sebelumnya. Jika Yasin hanya sopir, mengapa Paman mulai menaruh perhatian? Dan jika Paman melihat Yasin sebagai ancaman, berarti Yasin mungkin sedang berada di sisi yang benar. Tatiana keluar dari ruangan Paman dengan dada sesak. Ia tidak menunggu sampai Paman selesai bicara. Ia hanya menahan wajahnya tetap rapi, lalu berjalan lurus ke lift, menekan tombol turun berkali-kali seperti itu bisa mempercepat waktu. Di dalam lift, Tatiana menatap pantulan dirinya. Matanya merah tipis, bukan karena menangis, tapi karena menahan. Ia membenci dirinya sendiri saat hampir terlihat lemah. Namun yang lebih ia benci adalah rasa curiga yang mulai mengarah pada orang yang selama ini ia panggil keluarga. Ketika pintu lift terbuka, Yasin sudah menunggu di lobi, berdiri sedikit jauh dari keramaian. Tatiana tidak tahu bagaimana ia selalu berada di tempat yang tepat, tapi itu membuat Tatiana semakin gelisah. Tatiana berjalan cepat tanpa menyapa. Yasin mengikuti tanpa bertanya, seperti sudah membaca udara. Di mobil, Tatiana baru bisa mengeluarkan nafas panjang. Ia menatap ke depan, lalu berkata lirih, Paman bilang kamu masalah. Yasin menjawab pelan. Beliau benar. Tatiana menoleh tajam. Kamu mengaku. Yasin mengangguk. Saya masalah bagi orang yang ingin Mbak tunduk. Tatiana merapatkan bibir. Ia ingin marah karena jawaban itu terdengar terlalu yakin, terlalu berani. Tapi di saat yang sama, ada bagian kecil di dirinya yang merasa kata-kata itu masuk akal. Tatiana menatap jalan. Di luar jendela, gedung-gedung tinggi lewat seperti bayangan. Tatiana merasa semua orang bisa saja menatapnya. Semua orang bisa saja menyimpan kamera. Tatiana berkata, aku mau tahu siapa kamu. Bukan versi map tipis di kantor. Versi asli. Yasin diam beberapa detik. Lalu ia berkata lembut, Mbak, kalau saya ceritakan hari ini, Mbak akan dipaksa memilih terlalu cepat. Tatiana menelan. Ia benci ditahan, namun ia juga paham hidupnya sudah dipenuhi pilihan yang dipaksa. Ia lelah memilih dalam keadaan tidak siap. Tatiana mengubah taktik. Ia tidak lagi mendesak dengan kata-kata. Ia mulai mengawasi. Sore itu begitu sampai rumah, Tatiana pura-pura masuk kamar dan istirahat. Ia menunggu sampai suara rumah sepi. Setelah maghrib, Tatiana turun diam-diam, melewati koridor tanpa menyalakan lampu besar, hanya lampu kecil dekat tangga. Ia melihat dari celah jendela, Yasin berjalan keluar gerbang. Tatiana mengambil kunci mobil lain, mobil yang jarang dipakai. Ia menyuruh satpam diam hanya dengan tatapan. Satpam menunduk, tidak berani bertanya. Tatiana mengikuti dari jauh. Yasin tidak pergi ke tempat hiburan, tidak pergi ke pertemuan orang kaya. Ia menuju jalan pinggir kota, melewati gang-gang yang tidak dikenal Tatiana. Mobil berhenti di depan rumah tua yang catnya mengelupas. Rumah itu kecil, tapi terasa berat, seperti menyimpan banyak cerita. Yasin turun. Tatiana mematikan lampu mobil dan menunggu. Jantungnya berdegup cepat. Ia tidak tahu kenapa ia melakukan ini. Mungkin karena ia sudah tidak percaya siapapun, dan ketika tidak percaya, bahkan kebaikan pun terasa mencurigakan. Yasin mengetuk pintu pelan. Pintu dibuka sedikit. Seorang lelaki tua muncul, rambutnya putih, punggungnya sedikit bungkuk. Wajahnya seperti orang yang sudah lama hidup dengan takut. Begitu melihat Yasin,
Lelaki itu langsung menarik nafas seolah baru bisa bernafas lagi. Mereka masuk. Tatiana tidak bisa mendengar isi pembicaraan. Namun ia melihat dari jendela samping, mereka duduk berhadapan di ruang tamu sederhana. Yasin menunduk lama, lalu mengangkat kepala, bicara pelan. Lelaki tua itu beberapa kali menggeleng, lalu memegang tangan Yasin seperti menahan. Tatiana merasakan tenggorokannya kering. Ada sesuatu yang terasa seperti keluarga di sana. Bukan keluarga darah, tapi keluarga luka. Setelah beberapa waktu, Yasin keluar. Lelaki tua mengantarnya sampai teras. Sebelum Yasin pergi, lelaki itu menepuk bahu Yasin, lalu memeluknya singkat. Pelukan itu tidak lama, tapi cukup untuk membuat Tatiana mengerti, ini bukan pertemuan biasa. Yasin berjalan menuju mobil, lalu berhenti sebentar di bawah lampu jalan. Tatiana melihat bibirnya bergerak. Bukan telepon, bukan bicara pada orang, itu doa yang ditahan agar tidak terdengar. Tatiana tidak tahu kenapa matanya tiba-tiba panas. Tatiana teringat ayahnya. Dulu ayahnya juga sering berdiri sebentar sebelum masuk rumah, menatap langit, seperti menyimpan sesuatu di dada. Tatiana dulu tidak pernah bertanya. Tatiana terlalu sibuk menjadi anak yang keras. Yasin masuk mobil dan pergi. Tatiana menunggu beberapa menit, lalu memutar balik, menjaga jarak, tidak ingin ketahuan. Namun saat ia kembali ke jalan besar, ada mobil hitam melintas dari arah berlawanan. Mobil itu melambat sebentar seolah menilai. Tatiana menahan nafas, tangan dingin disetir. Lalu mobil itu berjalan lagi, meninggalkan Tatiana dalam keringat yang mendadak keluar. Tatiana sampai rumah lebih dulu dari Yasin. Ia memarkir mobil lain, menghapus jejak, masuk lewat pintu samping. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu kecil, mencoba mengatur nafas. Beberapa menit kemudian, suara gerbang terdengar. Yasin masuk, berjalan tenang seperti biasa. Ia menunduk menyapa satpam, lalu melangkah ke arah pintu. Tatiana berdiri di ujung koridor menunggu. Saat Yasin melihat Tatiana, ia berhenti sejenak. Tatiana bisa bersumpah, mata Yasin berubah sedikit, seolah ia sudah tahu. Tatiana berkata datar, "Kamu habis dari mana?" Yasin menunduk, menjenguk orang tua. Tatiana menahan. "Orang tua siapa?" Yasin tidak menjawab detail, hanya berkata pelan, "Orang yang pernah menolong saya ketika saya tersesat." Tatiana merasakan kalimat itu seperti pisau kecil. Tersesat berarti ada masa lalu. Menolong berarti ada bahaya. Tatiana menatap Yasin lama. Ia ingin menuduh, ingin memaksa, ingin merobek rahasia itu. Tapi ia juga takut jika ia memaksa, Yasin akan pergi dan ia akan kembali sendirian di rumah besar yang penuh mata. Tatiana berkata, "Mulai malam ini, kamu tetap di halaman, jangan jauh." Yasin mengangguk. "Siap, Mbak." Tatiana menelan lalu berkata lagi, "Dan satu hal, kalau kamu tahu siapa yang mengikutiku, bilang sekarang." Yasin mengangkat kepala sedikit. Matanya tenang, tapi suaranya seperti menahan berat. "Saya belum punya nama, tapi saya punya firasat mereka bukan orang jauh." Tatiana merasakan darahnya turun ke kaki. Ia menoleh ke arah ruang makan, ke arah tangga, ke arah pintu kamar ibunya, seolah rumahnya sendiri tiba-tiba berubah menjadi tempat asing. Yasin kembali menunduk. "Saya jaga Mbak malam ini." Tatiana berjalan mundur pelan, masuk kamar, mengunci pintu, lalu bersandar di belakangnya. Ia menutup mulut dengan tangan agar nafasnya tidak terdengar keras. Di luar langkah Yasin terdengar pelan menjauh, lalu sunyi lagi. Namun sunyi itu tidak menenangkan. Sunyi itu seperti menunggu sesuatu datang. Pagi itu, Tatiana bangun dengan tubuh yang terasa berat seolah semalam ia memanggul batu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai lama sekali, lalu berdiri dengan gerakan pelan. Di kaca, ia melihat wajahnya sendiri yang tetap rapi, tapi mata yang tidak bisa bohong. Ia turun ke bawah dan menemukan ibunya sudah menunggu. Ibunya berkata pelan, "Pamanmu akan datang siang ini. Katanya mau bicara baik-baik." Tatiana menahan senyum pahit. Di rumah mereka, baik-baik sering berarti menekan tanpa terlihat. Tatiana mengangguk singkat. Ia tidak sarapan. Ia hanya mengambil ponsel, lalu berjalan keluar.
Di halaman, Yasin berdiri seperti biasa. Tatiana tidak tahu kapan pria itu tidur, kapan ia lelah karena ia selalu terlihat siap. Tatiana masuk mobil dan berkata, "Ke kantor," tapi bukan kantor utama, ke gedung arsip. Yasin mengangguk tanpa bertanya. Mobil melaju. Di perjalanan, Tatiana menatap keluar jendela. Jalanan ramai, tapi kepalanya kosong. Dalam dirinya ada dua suara yang saling berebut. Satu suara ingin percaya keluarga, satu suara ingin selamat. Tatiana memecah diam. "Yasin, kamu pernah lihat dokumen tentang ayahku?" Yasin menarik nafas, lalu menjawab pelan. "Saya pernah melihat potongan, bukan semuanya." Tatiana menelan. Potongan itu saja sudah cukup untuk membuat tubuhnya dingin. Mobil berhenti di gedung arsip perusahaan. Tatiana turun, melangkah cepat melewati petugas keamanan. Ia menunjukkan kartu akses khusus, lalu masuk ke dalam ruangan yang bau kertas lama. Petugas arsip yang sudah sepuh berdiri gugup. Tatiana menatapnya dan berkata, "Aku mau file kecelakaan ayahku, semua yang ada." Petugas itu menelan, lalu menunduk. "Maaf Bu, akses itu dibatasi." Tatiana menahan emosi. Dibatasi oleh siapa? Petugas menjawab lirih, "Oleh Pak Paman, perintahnya sudah lama." Tatiana tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak hangat. Itu senyum orang yang baru menemukan arah. Tatiana keluar dari gedung arsip dengan langkah yang lebih cepat. Di luar, Yasin berdiri dekat mobil, memperhatikan sekeliling seperti biasa. Tatiana masuk tanpa bicara. Yasin langsung mengemudi menuju kantor utama. Tatiana berkata, "Aku mau ketemu Paman sekarang." Yasin mengangguk. "Siap." Sesampai kantor, Tatiana tidak masuk ruangannya sendiri. Ia langsung ke ruang Paman. Sekretaris Paman berdiri, mencoba menahan. "Bu Tatiana, Pak masih rapat." Tatiana menatapnya. Sekretaris itu langsung membuka pintu tanpa berani bicara lagi. Tatiana masuk. Paman duduk di balik meja besar, senyum terpasang rapi. Seolah ia sedang menunggu momen ini. Paman berkata hangat, "Tatiana, duduk dulu." Tatiana tidak duduk. Ia berdiri di depan meja, menaruh map kosong yang ia bawa dari arsip, seolah map itu bukti bahwa ia sudah tahu. Tatiana berkata pelan, "Kenapa akses dokumen ayah dibatasi?" Senyum Paman tidak langsung hilang, tapi retak kecil muncul di ujung bibirnya. Paman menjawab halus, "Itu demi ketenanganmu. Kamu masih muda, kamu tidak perlu membuka luka lama." Tatiana menahan nafas. Luka lama bagi mereka adalah angka. Bagi Tatiana itu ayahnya. Tatiana menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala. "Aku bukan anak kecil." Paman tersenyum. "Tentu, tapi kamu emosional. Kamu gampang dimanfaatkan." Tatiana merapatkan bibir. Kalimat itu terasa seperti pukulan yang dibungkus sutra. Tatiana berkata, "Dokumen yang kamu minta aku tanda tangan, itu bukan sementara. Itu memindahkan kendali." Paman menghela nafas seolah kasihan. "Tatiana, perusahaan ini besar. Kamu tidak bisa memegang semuanya sendiri." Tatiana mendekat setengah langkah. "Aku tidak sendiri. Aku cuma tidak mau dikendalikan." Untuk pertama kali, Paman tidak lagi tampak santai. Matanya menyipit, lalu ia berdiri perlahan. Tingginya membuat ruangan terasa sempit. Paman berkata dengan nada lebih rendah, "Kamu mulai mendengar orang luar." Tatiana menahan diri agar tidak menoleh pada bayangan Yasin yang menunggu di luar. Ia tidak mau Paman tahu arah pikirannya. Tatiana hanya berkata, "Aku mendengar fakta." Paman tertawa kecil, tapi tawanya dingin. "Fakta itu bisa dibuat." Tatiana menatap Paman, lalu berkata pelan, "Seperti kecelakaan ayah." Ruangan mendadak sunyi, seperti semua udara disedot keluar. Senyum Paman hilang, wajahnya berubah menjadi sesuatu yang belum pernah Tatiana lihat. Bukan wajah keluarga, melainkan wajah orang yang terlalu lama memegang kuasa. Paman mendekat, suaranya pelan tapi tajam. "Ayahmu mati karena keras kepala." Tatiana membeku, ujung jarinya dingin. Dadanya seperti dipukul dari dalam. Tatiana berbisik, "Kamu ngomong apa?" Paman tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menatap Tatiana seperti menatap orang yang sudah kalah, lalu berkata pelan,
Jangan ulangi. Tatiana mundur setengah langkah. Ia merasa lantai bergoyang. Namun ada satu hal yang lebih menyakitkan dari ancaman, yakni cara paman mengucapkannya dengan yakin, seolah ia berada di dekat kejadian itu. Tatiana menelan ludah, memaksa suaranya tetap utuh. Jadi kamu selama ini menutup akses supaya aku tidak tahu. Paman menatap Tatiana lama, lalu berkata, aku menutup supaya kamu bisa hidup. Tatiana ingin tertawa, tapi yang keluar hanya nafas patah. Hidup versi paman adalah hidup yang patuh. Tatiana berbalik tanpa pamit, keluar dari ruangan paman dengan langkah yang tidak sekuat saat masuk. Di lorong ia hampir tersandung. Sekretaris memanggil, tapi Tatiana tidak menoleh. Ia berjalan cepat menuju lift. Begitu pintu lift tertutup, Tatiana menekan dinding, menahan gemetar. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia tidak mau menangis di kantor. Saat pintu lift terbuka di lobi, Yasin sudah berdiri menunggu. Seperti sudah tahu, Tatiana akan keluar dalam keadaan seperti ini. Tatiana berjalan ke arah mobil. Begitu masuk, ia menutup pintu dan akhirnya membiarkan nafasnya keluar panjang, seperti orang yang baru selamat dari tenggelam. Tatiana berkata lirih, dia tahu tentang ayahku. Dia bicara seperti orang yang ada di sana. Yasin menatap jalan, lalu menjawab pelan. Karena orang yang menutup itu biasanya orang yang ikut membuka. Tatiana menoleh cepat. Wajahnya pucat. Maksudmu, paman terlibat? Yasin tidak menyebut nama. Ia hanya berkata dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Mbak, mulai hari ini kita tidak bisa bermain aman lagi. Tatiana menatap kaca depan yang memantulkan langit siang. Langit terlihat cerah, tapi Tatiana merasa hidupnya baru saja masuk ke lorong yang gelap. Di ponselnya sebuah pesan baru masuk lagi, tanpa nama, tanpa salam. Kamu baru saja melangkah terlalu jauh. Pesan itu masuk saat mobil baru keluar dari parkiran kantor. Kamu baru saja melangkah terlalu jauh. Tatiana menatap layar sampai matanya perih. Kalimat itu pendek tapi beratnya seperti batu. Ia mengusap telapak tangannya ke celana, mencoba menghilangkan rasa dingin yang menyebar. Udara di dalam mobil terasa lebih sempit padahal pendingin menyala. Yasin tidak menoleh tapi ia tahu. Tatiana sudah hafal. Yasin selalu tahu perubahan kecil di nafasnya. Tatiana berkata pelan, mereka tahu aku ketemu paman. Yasin menjawab, mereka tahu Mbak bergerak. Tatiana merapatkan bibir. Di luar, jalanan sore tampak normal. Orang-orang pulang gereja, lampu toko menyala, suara klakson bersahutan. Dunia berjalan biasa, seolah tidak ada yang sedang memburu seorang perempuan 27 tahun yang cuma ingin tahu kenapa ayahnya mati. Tatiana menatap kaca depan. Suaranya tipis. Aku mau pulang. Yasin mengangguk. Tapi kali ini, ia tidak mengambil rute biasa. Ia memutar lewat jalan yang lebih ramai, lalu masuk ke jalan kecil, lalu kembali ke jalan besar. Polanya seperti menghapus jejak. Tatiana tidak protes. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan orang lain mengendalikan arah hidupnya. Karena ia sadar, arah yang ia pegang sendiri selama ini ternyata sudah dipetakan orang lain. Begitu mobil masuk halaman rumah, Tatiana melihat ibunya berdiri di teras lagi. Ibunya seperti menunggu dengan cemas yang dipaksa disembunyikan. Ibunya mendekat cepat. Tatiana, pamanmu sudah di dalam. Tatiana menahan nafas. Ia menoleh ke ruang tamu dan benar. Paman duduk santai di sofa seolah rumah itu miliknya. Senyumnya rapi, pakaiannya rapi, dan itulah yang membuat Tatiana ingin menjerit. Paman berdiri merentangkan tangan seolah menyambut. Tatiana akhirnya pulang. Ayo bicara baik-baik. Tatiana berdiri kaku. Di sisi pintu Yasin tetap diam, menunduk, tapi tubuhnya seperti pagar. Tatiana berkata datar. Bicara apa? Paman mendekat, suaranya halus. Tentang dokumen itu. Tentang masa depan perusahaan. Kamu sudah terlalu tegang, Tatiana. Aku cuma ingin meringankan. Tatiana menatap wajah paman lama. Dulu wajah itu terasa aman. Sekarang wajah itu seperti topeng yang licin. Tatiana berkata, kamu yang membatasi akses dokumen ayah.
Paman tertawa kecil, seolah lucu. Aku yang menjaga kamu dari hal-hal yang tidak perlu. Tatiana merasakan dadanya naik turun cepat. Ia melangkah mendekat satu langkah. Hal yang tidak perlu itu ayahku. Senyum paman turun sedikit. Ia menatap Tatiana dengan mata yang lebih tajam. Paman berkata pelan, "Kamu terlalu ikut perasaan." Tatiana menggertakkan gigi. "Aku ikut kebenaran." Ruangan jadi sunyi. Ibunya berdiri di belakang, tangan gemetar memegang ujung selendang. Tatiana tidak menoleh, tapi ia bisa merasakan ibunya ingin menghentikan ini, bukan karena tidak peduli, melainkan karena takut nama keluarga retak di hadapan orang luar. Paman melirik Yasin sejenak, lalu ia kembali menatap Tatiana dan berkata, "Kamu mau dengar saran aku? Kirim sopir itu pergi. Jangan simpan orang asing dekat-dekat." Tatiana menatap paman, lalu menatap Yasin. Dalam kepala Tatiana, dua suara bertabrakan. Suara yang bilang keluarga adalah rumah. Suara yang bilang rumahnya sudah jadi perangkap. Tatiana berkata pelan, "Dia tidak mengancamku. Yang mengancamku justru pesan-pesan itu." Paman menahan nafas selalu berkata lebih rendah. "Pesan itu bisa dibuat supaya kamu panik, supaya kamu cari pelindung, dan kamu memilih pelindung yang salah." Tatiana merasakan darahnya mendidih. Ia mendekat lebih dekat. Suaranya bergetar tapi tertahan. "Kamu bicara seperti kamu yang mengendalikan semua ini." Wajah paman berubah sebentar, lalu ia memaksakan senyum lagi. "Tatiana, kamu sedang kacau." Tatiana menahan air mata. Ia benci air mata. Air mata selalu membuatnya terlihat lemah, dan di keluarga itu, lemah adalah alasan untuk diambil alih. Tatiana menoleh ke ibunya. "Bu, kamu tahu soal ini?" Ibunya terkejut. Tatiana melihat wajah ibunya memucat, mata ibunya berkedip cepat, seperti orang yang sedang memilih bohong atau hancur. Ibunya berbisik, "Tatiana, jangan malam ini." Kalimat itu membuat Tatiana seperti jatuh ke lubang. Jangan malam ini berarti ada malam lain. Ada waktu lain, ada kesempatan lain untuk menutup. Tatiana menelan. Ia menatap paman. "Jadi kalian semua tahu?" Paman berjalan mendekat, mencoba meraih bahu Tatiana. Tatiana mundur. Paman berkata, "Kamu dengar dulu. Kalau kamu terus gali, kamu bisa celaka." Tatiana tertawa tanpa suara. Kalimat itu persis seperti ancaman di ponselnya. Terlalu mirip. Tatiana menunjuk paman, jarinya gemetar. "Celaka seperti ayah." Ibunya menutup mulut. Paman membeku. Dan di momen itu, Tatiana melihat wajah asli paman, bukan senyum, bukan ramah, melainkan marah yang ditahan rapat. Paman berkata pelan, "Jangan sebut nama ayahmu untuk melawan aku." Tatiana merasakan sesuatu pecah di dadanya. Ia berdiri lama, menatap paman, menatap ibunya, menatap rumah besar yang tiba-tiba terasa seperti panggung. Tatiana ingin berlari, tapi ia tidak punya tempat. Ia berbalik dan berjalan cepat naik tangga. Ibunya memanggil, "Tatiana." Tatiana tidak menjawab. Ia masuk kamar dan mengunci pintu. Namun kunci tidak membuat dadanya aman. Di balik pintu, Tatiana bersandar, menahan nafas. Tangannya gemetar. Ia menutup telinga, seolah bisa menutup suara paman, suara ibunya, suara masa lalu yang selama ini dikubur. Ponselnya bergetar lagi. Tatiana menatap layar. Kali ini bukan nomor asing. Ini nomor paman. Tatiana tidak mengangkat. Ia mematikan layar dan menjatuhkan ponsel ke kasur. Tiba-tiba ketukan pelan terdengar di pintu kamar. Tatiana menahan nafas. "Siapa?" Suara Yasin terdengar lembut. "Mbak, saya di luar. Saya tidak masuk. Saya hanya mau pastikan Mbak tidak sendiri." Tatiana memejamkan mata. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuat pertahanannya runtuh. Tatiana membuka pintu sedikit. Yasin berdiri di luar, menunduk, menjaga jarak. Ia tidak menatap langsung, seolah memberi Tatiana ruang untuk tetap punya harga diri. Tatiana berbisik, "Kamu dengar tadi?" Yasin mengangguk pelan. "Saya dengar." Tatiana menelan, lalu berkata, "Aku takut." Kata takut keluar begitu saja, tanpa izin, tanpa rencana. Tatiana membenci dirinya sendiri karena mengucapkannya.
tapi sekaligus lega karena akhirnya bisa. Yasin berkata pelan, takut itu wajar. Tatiana menggeleng cepat, tidak, aku harus kuat. Yasin mengangkat kepala sedikit, matanya tenang, tapi ada sedih yang tidak mencolok. Kuat itu bukan tidak takut, Mbak. Kuat itu tetap berdiri meski takut. Tatiana menatap mata Yasin dan entah kenapa, ia tidak merasa dihakimi. Ia merasa seperti seseorang akhirnya melihat luka yang selama ini ia tutup rapat. Tatiana berkata lirih, mereka semua bilang aku emosional. Mereka bilang aku tidak layak pegang perusahaan. Yasin menjawab, Mbak layak pegang diri Mbak sendiri dulu. Kalau diri Mbak sudah kuat, yang lain ikut. Tatiana tertawa kecil, lalu air mata jatuh. Sekali jatuh, sulit berhenti. Dadanya sesak, bahunya bergetar. Ia menutup wajah dengan telapak tangan, mencoba menahan, tapi tangisnya keluar juga. Deras, panas, dan lama tertahan. Tatiana menangis bukan karena kalah rapat, bukan karena saham turun, bukan karena pesan ancaman. Tatiana menangis karena baru sadar, ayahnya mungkin pergi bukan karena takdir semata. Dan orang-orang yang seharusnya memeluknya justru menutup matanya. Yasin tetap berdiri di luar, tidak mendekat paksa. Ia hanya berkata pelan, kalau Mbak mau, Mbak boleh menangis, malam ini saja. Tatiana menggenggam pinggiran pintu, suaranya patah. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Yasin menjawab lirih, percaya itu pelan-pelan. Saya tidak minta Mbak percaya saya. Saya hanya minta Mbak izinkan saya menjaga malam ini. Tatiana mengusap air mata, menatap Yasin lama. Untuk pertama kalinya, Tatiana merasa ada orang yang tidak ingin menguasainya, hanya ingin memastikan ia masih bernafas. Di luar, suara langkah paman terdengar di koridor bawah, lalu hilang. Suara pintu ruang tamu terbuka, lalu tertutup. Rumah kembali sunyi. Tatiana menutup pintu pelan, tapi tidak mengunci rapat. Ia duduk di lantai, punggung bersandar pada pintu, nafasnya masih berat. Di balik pintu, Yasin tetap berdiri seperti bayangan yang setia, menahan semua suara malam agar tidak masuk ke dalam dada Tatiana. Malam itu, Tatiana tidak keluar kamar sampai suara rumah benar-benar sunyi. Ia duduk di lantai, punggung bersandar pada pintu, menata bayangan lampu dari celah bawah. Nafasnya masih berat, air matanya sudah kering, tapi dadanya tetap terasa perih. Ketika jam lewat tengah malam, suara langkah pelan terdengar di luar. Bukan langkah paman, bukan langkah ibu. Itu langkah Yasin, tenang, dan berhenti di depan pintu kamar. Lalu menjauh lagi, seperti sedang menjaga jarak, agar Tatiana tetap punya ruang bernafas. Tatiana memejamkan mata sebentar. Ia mencoba mengingat semua yang terjadi dalam beberapa hari, pesan ancaman, foto-foto, rapat, paman yang bicara soal ayahnya seperti orang yang merasa berhak, lalu Yasin yang berbicara banyak bahasa Eropa dengan tenang. Tatiana pernah ikut rapat internasional. Ia tahu betapa luasnya bahasa di sana. Bahkan Uni Eropa saja punya 24 bahasa resmi. Namun Yasin terdengar seperti orang yang terbiasa berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa tersandung. Tatiana ingat suara Yasin sempat mengalir pada bahasa yang paling sering ia dengar di dunia bisnis, seperti Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol. Tatiana membuka pintu pelan. Di koridor, Yasin berdiri tidak jauh, punggungnya menghadap, seperti sengaja tidak menatap agar Tatiana tidak merasa disorot. Tatiana melangkah mendekat, lantai dingin menyentuh telapak kakinya. Tatiana berkata lirih, aku mau keluar dari rumah ini sebentar. Yasin menoleh pelan, wajahnya tetap tenang. Keluar sekarang itu beresiko, Mbak. Tatiana menelan lalu berkata, di rumah ini aku juga beresiko. Aku mau lihat tempat yang kamu datangi tadi malam. Yasin diam beberapa detik. Tatiana melihat tarikan nafas kecil di dadanya, seperti orang yang menimbang dua bahaya. Lalu Yasin mengangguk pelan. Baik, tapi Mbak ikut aturan saya malam ini. Tatiana hampir menolak karena kata aturan membuatnya ingin melawan. Namun ia ingat, aturan Yasin selama ini justru membuatnya tidak jatuh. Tatiana berganti baju sederhana,
memakai jaket gelap, menutup rambutnya dengan kerudung tipis yang jarang ia pakai. Ia menatap cermin dan hampir tidak mengenali dirinya. Seorang konglomerat yang hidupnya biasa terang, kini memilih gelap untuk bertahan. Mereka keluar lewat pintu samping. Satpam hanya menunduk. Yasin sudah mengatur semuanya tanpa bicara panjang. Mobil melaju pelan, lalu makin jauh dari rumah. Tatiana menatap jalan, menahan rasa bersalah karena meninggalkan ibunya di rumah dengan paman yang belum jelas wajahnya. Tapi Tatiana juga tahu, jika ia tetap diam, ia tidak akan pernah tahu kenapa ayahnya pergi. Yasin membawa mobil melalui rute yang tidak sama. Masuk jalan ramai, keluar lagi, memutar seperti menghapus jejak. Tatiana mulai paham cara Yasin mengemudi bukan cuma kehati-hatian, tapi kebiasaan orang yang pernah diburu. Akhirnya mereka sampai di rumah tua itu. Tatiana menelan. Malam ini rumah itu terlihat lebih gelap. Lampu teras menyala redup, seperti sengaja tidak menarik perhatian. Yasin turun lebih dulu, menatap kanan-kiri, lalu memberi isyarat pada Tatiana agar menunggu beberapa detik sebelum ikut. Tatiana turun pelan. Angin malam menusuk, membawa bau tanah dan daun kering. Tatiana merasakan jantungnya berdetak di tenggorokan. Pintu rumah terbuka sebelum Yasin mengetuk. Lelaki tua itu muncul, wajahnya panik saat melihat Tatiana. Yasin berkata lembut, "Ini Mbak yang saya bilang." Lelaki tua itu memandang Tatiana lama, lalu menunduk dengan gerakan canggung. Matanya berkaca, bukan karena senang, tapi seperti menahan takut yang sudah bertahun-tahun. "Masuk," kata lelaki itu lirih. Di dalam ruang tamu sempit, ada foto lama di dinding, ada lemari kayu yang pintunya miring. Tatiana duduk di kursi kecil, merasakan lututnya gemetar, meski ia berusaha menahan. Lelaki tua itu menatap Yasin dulu, lalu berkata pelan, "Mereka sudah bergerak." Tatiana menajamkan telinga. "Mereka siapa?" Yasin menjawab pelan, "Orang yang tidak ingin kebenaran dibuka." Lelaki tua itu menghela nafas panjang. Ia berjalan ke sudut ruangan, menunduk lalu mengetuk lantai kayu beberapa kali. Tatiana menahan nafas saat lelaki tua itu mengangkat satu papan lantai yang tampak biasa. Dari bawahnya, ia menarik sebuah map lusuh yang dibungkus kain. Tatiana menatap map itu seperti menatap benda hidup. Lelaki tua menyerahkannya pada Yasin, bukan pada Tatiana. Tangannya gemetar hebat, seolah menyerahkan benda itu sama seperti menyerahkan nyawanya sendiri. Yasin menerima dengan dua tangan. Ia menunduk sebentar, bibirnya bergerak pelan seperti menahan doa. Tatiana berkata pelan, "Itu apa?" Yasin menatap Tatiana. Matanya tetap tenang, tapi kali ini ada duka yang tidak disembunyikan. Yasin berkata, "Ini yang membuat saya lari dan memilih jadi santri." Tatiana menelan. Ia merasa udara menipis. Yasin membuka map perlahan. Di dalamnya ada salinan dokumen, lembar-lembar dengan angka, nama perusahaan, catatan rute uang, dan beberapa halaman yang seperti laporan. Tatiana tidak paham semua istilahnya, tapi ia paham satu hal. Ada nama ayahnya. Tatiana memejamkan mata sebentar. Saat ia membuka lagi, pandangannya langsung mengarah pada satu tanda tangan di bagian bawah. Tanda tangan itu ia kenal seperti mengenal bentuk tangan keluarga sendiri. Paman. Tatiana menahan nafas sampai dadanya sakit. Ia ingin menyangkal, tapi matanya tidak bisa bohong. Tatiana berbisik, "Ini palsu." Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Asli, saya lihat dengan mata sendiri. Saya cuma orang kecil, tapi saya pegang kertas itu waktu mereka panik." Tatiana menatap Yasin, suaranya serak. "Kamu simpan ini." Yasin mengangguk. "Saya simpan bukan untuk balas dendam. Saya simpan supaya ada hari ketika Mbak siap berdiri." Tatiana merasakan air mata naik lagi, tapi ia menahannya. Ia tidak mau menangis di sini, di depan saksi yang hidupnya sudah hancur karena kertas ini. Tatiana berkata, "Kenapa kamu baru kasih sekarang?" Yasin menunduk, karena malam ini mereka sudah tidak bisa pura-pura lagi. Paman Mbak sudah bicara terlalu jauh, dan pesan ancaman makin dekat. Tatiana menatap kertas itu lagi.
Ada bagian yang menyebut perjalanan kendaraan, ada bagian yang menyebut jadwal, ada catatan yang terasa seperti potongan-potongan yang selama ini hilang dari hidup Tatiana. Tatiana berbisik, "Jadi ayahku?" Yasin tidak memotong. Ia membiarkan Tatiana menyusun sendiri kata itu dalam hati karena luka tidak bisa dipaksa selesai. Tiba-tiba dari luar terdengar suara mesin mobil mendekat, pelan, lalu berhenti. Semua tubuh di ruangan itu langsung kaku. Yasin berdiri menatap jendela. Lelaki tua itu menutup mulut dengan tangan. Tatiana merasakan darahnya turun ke kaki. Lampu luar menyapu tembok, bergerak perlahan seperti mata yang mencari. Yasin berkata lirih, "Mbak, ikut saya." Tatiana berdiri, tapi lututnya hampir tidak kuat. Ia menggenggam ujung jaketnya, mencoba menahan gemetar. Dari luar terdengar suara pintu mobil dibuka, lalu langkah kaki lebih dari satu. Ada suara laki-laki berbicara pelan, lalu suara lain yang membuat Tatiana hampir jatuh. Itu suara paman. Bukan suara ramah di ruang makan, bukan suara lembut di ruang rapat. Ini suara dingin, suara orang yang tidak lagi menutup topeng. Suara itu berkata, "Ambil mapnya, jangan ada saksi." Tatiana menatap Yasin dengan mata melebar. Yasin tidak panik, tapi rahangnya mengeras. Ia menyelipkan map itu ke dalam jaketnya, lalu menggenggam pergelangan tangan Tatiana. Yasin menarik Tatiana ke arah pintu belakang rumah. Lelaki tua ikut berdiri, tapi langkahnya goyah. Yasin menoleh cepat pada lelaki tua. "Bapak ikut." Lelaki tua menggeleng, wajahnya pucat. "Saya lambat, saya bikin kalian ketangkap." Tatiana ingin menarik lelaki itu, tapi suara langkah sudah makin dekat. Tatiana mencium bau asap rokok dari luar, bau yang membuat tenggorokannya mual. Yasin menatap lelaki tua itu lama, lalu menunduk dalam, seperti memberi salam terakhir tanpa kata. Tatiana tidak sempat berpikir. Yasin menariknya keluar pintu belakang, melewati gang sempit. Sepatu Tatiana tersangkut batu kecil, hampir jatuh, namun Yasin menahan tanpa menghentikan langkah. Tatiana mendengar suara pintu depan rumah didobrak. Ada teriakan tertahan dari dalam. Tatiana ingin menoleh, tapi Yasin menariknya lebih kencang. Mereka sampai di mobil. Yasin mendorong Tatiana masuk kursi depan, lalu memutar kunci dengan gerakan cepat. Mesin menyala. Tatiana menoleh ke belakang. Di ujung gang, cahaya lampu muncul, mengejar. Yasin mengemudi keluar gang, masuk jalan besar, lalu memotong ke jalur yang lebih ramai. Tatiana menggenggam sabuk pengaman sampai jarinya sakit. Nafasnya tercekat. Di kaca spion mobil hitam itu terlihat. Tatiana menatap wajah Yasin dari samping. Wajahnya tetap tenang, tapi Tatiana melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ketegasan yang bukan milik sopir. Ketegasan yang seperti milik orang yang pernah menyelamatkan diri dari kematian. Yasin berkata pelan, "Mulai malam ini Mbak tidak boleh pulang ke rumah itu dulu." Tatiana menelan. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya memeluk kenyataan yang baru saja menghantamnya dengan cara paling kejam. Ayahnya bukan sekedar pergi. Dan orang yang paling ia kenal ternyata yang paling dekat dengan rahasia itu. Mobil melaju seperti menahan nafas. Tatiana duduk kaku, jari-jarinya menggenggam sabuk pengaman sampai terasa sakit. Di kaca spion, mobil hitam itu seperti bayangan yang tidak lelah. Lampunya tidak selalu dekat, tapi selalu ada. Selalu cukup untuk mengingatkan bahwa malam ini bukan milik Tatiana. Yasin menatap jalan, wajahnya tidak berubah. Namun Tatiana melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat saat rapat. Ada ketegasan yang lebih tajam, seperti pintu yang akhirnya dibuka. Tatiana berbisik, "Paman ada di sana." Yasin menjawab pelan, "Iya, Mbak." Tatiana menelan, suaranya bergetar. Dia bilang jangan ada saksi. Yasin tidak menambah kata. Ia hanya memutar setir dengan halus, masuk ke jalan yang lebih ramai. Tatiana melihat motor-motor lewat, pedagang kaki lima menutup lapak, lampu warung menyala kuning. Semua terlihat biasa, padahal di kursi depan mobil ini, dunia Tatiana sedang runtuh. Tatiana menoleh pada Yasin.
Kamu sudah tahu mereka akan datang. Yasin menjawab, saya curiga. Tatiana menggertakkan gigi. Kenapa kamu bawa aku ke sana kalau kamu curiga? Yasin menarik nafas, lalu berkata pelan. Karena kalau saya simpan lebih lama, mereka akan datang ke Mbak duluan, bukan ke map itu. Dan mereka tidak akan memberi Mbak kesempatan tahu apapun. Tatiana menahan nafas. Ia ingin marah, tapi rasa marah itu bercampur takut yang terlalu pekat. Mobil hitam di belakang tiba-tiba mempercepat jarak. Tatiana bisa melihat bentuknya lebih jelas, kaca gelap, badan besar seperti kendaraan yang tidak peduli aturan. Tatiana mendengar suara klakson dari belakang. Bukan klakson meminta jalan, itu klakson memberi tekanan. Yasin tetap tenang, ia tidak mengebut sembarangan. Ia menggeser jalur pelan, masuk ke jalan yang sempit lalu keluar lagi, seperti menenun benang di tengah keramaian. Tatiana berkata lirih, kamu bisa begini karena kamu biasa dikejar. Yasin tidak menjawab langsung. Ia menatap lampu merah di depan, lalu berkata pelan, saya pernah hidup di tempat yang tidak memberi kesempatan salah. Tatiana menatap profil wajah Yasin. Dalam gelap wajah itu terlihat lebih tua dari umurnya. Tatiana baru sadar, ketenangan Yasin bukan hadiah, tapi harga. Lampu hijau menyala. Yasin melaju, lalu tiba-tiba memutar ke jalan kecil yang gelap. Tatiana menoleh cepat, panik, ini sepi. Yasin menjawab, sepi itu bagus kalau kita tahu jalannya. Tatiana menahan nafas. Jalan itu sempit, rumah-rumah rapat, lampu minim. Tatiana bisa mendengar suara anjing dari jauh, suara televisi dari balik jendela. Mobil hitam di belakang sempat tertinggal karena jalurnya kecil, lalu muncul lagi lebih dekat dari sebelumnya. Tatiana menutup mulut dengan tangan. Matanya basah, tapi ia tidak sempat menangis. Tiba-tiba mobil hitam itu menyalip dari samping di ujung jalan, memotong jalur. Tatiana tersentak. Tubuhnya terdorong ke kursi. Yasin menginjak rem, lalu memutar setir cepat namun tetap terkendali. Tatiana merasa perutnya naik. Ia menatap Yasin, dan baru kali ini ia melihat mata Yasin tajam seperti pisau. Yasin berkata pelan, Mbak jangan lihat mata mereka. Tatiana berbisik, mereka mau tabrak. Yasin menjawab, mereka mau ambil map. Kalau Mbak ikut jatuh, itu bonus buat mereka. Kalimat itu dingin tapi jujur. Tatiana merasa kata bonus itu seperti menampar kesadarannya. Ia bukan target utama, ia hanya penghalang. Yasin memutar ke jalan yang lebih terang. Di depan, ada masjid besar yang lampunya masih menyala. Halamannya luas. Ada beberapa orang duduk di teras, seperti baru selesai pengajian. Yasin masuk ke halaman masjid tanpa ragu. Tatiana menatapnya. Kamu bawa aku ke sini. Yasin menjawab, ini tempat yang mereka tidak suka ribut. Yasin memarkir mobil dekat sisi samping, jauh dari pintu utama. Ia mematikan mesin, lalu meraih ponselnya. Tangannya cepat, mengetik satu pesan, lalu menyelipkan ponsel kembali. Tatiana menatapnya. Kamu kirim ke siapa? Yasin berkata pelan. Orang yang masih bisa dipercaya. Tatiana hampir tertawa. Di hidup Tatiana, kata percaya sudah seperti barang mewah. Dari luar, suara mobil hitam masuk halaman, berhenti tidak jauh. Tatiana membeku. Ia menoleh melihat dua pria turun. Tubuh mereka besar, langkahnya santai tapi niatnya jelas. Tatiana berbisik. Mereka masuk. Yasin membuka pintu, menarik Tatiana turun cepat. Ia membawa Tatiana masuk ke pintu samping masjid, melewati lorong kecil. Di dalam, suara kipas angin berdengung, aroma karpet, aroma wangi kayu. Seorang pengurus masjid yang memakai sarung menoleh. Begitu melihat Yasin, orang itu seperti kaget, tapi tidak bertanya banyak. Ia hanya mengangguk cepat. Pengurus itu berkata lirih, ke ruang belakang. Yasin menggenggam pergelangan tangan Tatiana dan membawa ke ruang kecil. Ruang itu sederhana, ada rak kitab, ada air minum, ada sajadah tertumpuk. Tatiana duduk, nafasnya belum beres. Tatiana menatap Yasin dengan mata merah. Kenapa orang ini kenal kamu? Yasin menunduk, suara pelan. Saya pernah numpang hidup beberapa waktu di sini. Tatiana mengerutkan alis.
Kamu numpang hidup di masjid. Yasin mengangguk. Setelah saya kabur. Tatiana menelan. Ia baru sadar. Hidup Yasin tidak pernah benar-benar stabil sejak map itu ada. Tatiana menatap map yang terselip di jaket Yasin, lalu berkata, "Itu bukti paman." Yasin mengangguk. Tatiana berbisik, "Berarti ayahku?" Yasin tidak menyelesaikan kalimat itu. Ia hanya menatap Tatiana, lalu berkata pelan, "Mbak, saya tidak ingin Mbak hancur karena kebenaran. Tapi Mbak akan lebih hancur kalau terus dibohongi." Tatiana menutup wajah sebentar. Air mata jatuh, pelan, bukan tangis seperti kemarin, tapi jatuh yang lebih berat. Tatiana merasakan seolah sedang memegang foto ayahnya yang tiba-tiba berubah menjadi benda asing. Di luar ruang kecil itu terdengar suara langkah. Ada suara pria bicara menahan marah. Tatiana mengenali intonasi orang yang biasa memerintah. Lalu suara yang lebih dekat, suara paman, tapi kali ini tidak memakai senyum. "Dia di mana?" Tatiana menutup mulut, menahan nafas. Yasin berdiri di depan pintu seperti pagar. Tatiana menatap punggungnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Yasin bukan sebagai sopir, melainkan sebagai orang yang siap menahan badai sendirian. Tatiana berbisik, "Kamu mau lawan mereka?" Yasin menjawab tanpa menoleh. "Saya tidak melawan dengan tangan. Saya melawan dengan bukti." Tatiana menggertakkan gigi. "Mereka bisa bunuh kita." Yasin menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Saya sudah hidup lama dengan kemungkinan itu. Tapi Mbak belum." Tatiana memejamkan mata. Kalimat itu membuat dadanya makin sesak karena ia tahu Yasin tidak mengatakan itu untuk menakutinya, melainkan untuk memastikan Tatiana tidak salah langkah. Tiba-tiba pintu luar masjid terdengar diketuk keras. Ada suara pengurus masjid menahan, ada suara orang lain menjawab kasar. Tatiana gemetar. Yasin membuka jaketnya sedikit, memastikan map aman, lalu merogoh kantong dan mengeluarkan kartu kecil yang Tatiana belum pernah lihat. Kartunya terlihat seperti kartu akses. Warnanya gelap tanpa banyak tulisan. Tatiana menatap. "Itu apa?" Yasin menjawab pelan, "Sisa hidup saya sebelum jadi santri." Tatiana menelan. Ia ingin mengambil kartu itu, ingin melihat jelas, ingin memahami. Tapi Yasin menyimpannya lagi, seolah itu bara yang bisa membakar. Di luar, suara paman makin dekat. Tatiana mendengar kata-kata yang membuat kepalanya berputar. "Ambil perempuan itu, mapnya harus kembali malam ini." Tatiana menatap Yasin dengan mata lebar. Yasin menoleh sedikit, dan untuk pertama kali, Tatiana melihat ketenangan Yasin retak tipis, bukan karena takut, tapi karena marah yang ditahan. Yasin berkata lirih, "Mbak, apapun yang terjadi, Mbak jangan ikut bicara dengan paman lagi malam ini." Tatiana berbisik, "Terus aku harus apa?" Yasin mengangkat telapak tangannya pelan, seperti menenangkan anak kecil yang sedang gemetar. Lalu ia berkata dengan suara yang hampir seperti doa, "Pegang satu hal saja, Mbak. Jangan serahkan bukti ini pada siapapun selain orang yang benar." Tatiana mengangguk pelan. Air mata masih menempel di pipinya. Di luar, suara langkah berhenti tepat di depan pintu ruang belakang. Ada ketukan pelan. Bukan ketukan sopan, ketukan yang seperti mengetuk peti. Tatiana menahan nafas sampai dadanya sakit. Yasin berdiri tegak, tangannya tetap digagang pintu, tidak membuka, tidak juga mundur. Dari balik pintu, suara paman terdengar tenang, dingin, dan sangat dekat. "Yasin, buka. Kita bisa bicara baik-baik." Suara paman menempel di pintu seperti kabut dingin. "Yasin, buka. Kita bisa bicara baik-baik." Tatiana duduk kaku di lantai ruang kecil. Matanya menatap titik di karpet, tapi telinganya menangkap setiap nafas di luar. Ia merasa hidupnya terlipat dalam satu malam, malam di mana rumahnya berubah menjadi musuh dan darah keluarganya berubah menjadi pisau. Yasin berdiri di depan pintu, tidak membuka, tidak juga menjawab cepat. Ia seperti sedang menghitung langkah, menghitung resiko, menghitung cara menjaga tanpa membuat Tatiana ikut tenggelam. Tatiana berbisik, "Kamu tidak bisa lawan dia." Yasin menjawab pelan,
Saya tidak melawan orang, saya melawan kebohongan. Di luar paman tertawa kecil, seolah yakin. Yasin, kamu ini pintar. Kamu tahu hidupmu bisa selesai malam ini. Tatiana menutup mulut dengan tangan. Kata selesai itu membuat dadanya nyeri. Pengurus masjid berdiri di lorong, wajahnya tegang. Ia tidak berani mendekat, tapi Tatiana bisa melihat ia sedang menahan ketakutan yang sama. Tatiana baru sadar, bukan hanya dirinya yang sedang terancam. Orang-orang baik di sekelilingnya ikut terseret. Yasin menggeser tubuhnya sedikit, menutupi Tatiana dari celah pintu. Ia berkata dengan suara yang jelas, "Pak, saya tidak akan buka kalau Bapak datang membawa orang-orang kasar." Di balik pintu, suara paman menurun. "Jadi kamu pilih jalan ini?" Yasin tidak menjawab. Tatiana menatap punggung Yasin yang tegak. Punggung itu tidak lebar, tidak menakutkan, tapi terasa seperti dinding yang dibangun dari luka dan sabar. Tiba-tiba, ponsel Yasin bergetar. Yasin melihat cepat, lalu mengangkat tanpa suara. Ia hanya berkata 1-2 kalimat pendek, lalu menutup. Tatiana menatap. "Siapa?" Yasin menjawab, "Orang yang bisa bawa Mbak keluar tanpa memberi mereka kesempatan menyentuh." Tatiana menggigit bibir. Dalam kepalanya, kata percaya berputar seperti roda. Ia ingin percaya, tapi trauma keluarga membuatnya selalu curiga. Namun malam ini, curiga saja tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa. Dari luar, terdengar suara langkah lebih banyak. Ada suara pintu masjid terbuka lebih keras. Ada suara pria lain bicara, kasar, seperti tidak peduli tempat suci. Paman berkata, "Ambil mapnya, jangan banyak drama." Tatiana gemetar. Ia menatap Yasin dan berbisik, "Kalau mereka ambil itu, ayahku hilang untuk kedua kalinya." Yasin menoleh sedikit, matanya tenang. "Mbak, map itu bukan hanya tentang ayah Mbak. Map itu tentang hidup Mbak." Tatiana menelan. Ia merasa semua darahnya dingin. Pengurus masjid berbisik, "Ada mobil masuk, 2 mobil." Yasin mengangguk pelan. Ia meraih tangan Tatiana, menariknya berdiri. Tatiana hampir jatuh karena lututnya lemas. Yasin menahan tanpa berkata apa-apa, lalu membawa Tatiana keluar lewat pintu belakang ruang kecil, melewati lorong sempit yang menuju tempat wudhu. Tatiana berjalan cepat, nafasnya patah. Ia mendengar suara paman marah karena pintu belakang dibuka dari sisi lain. Ia juga mendengar suara orang berlari. Tatiana tidak berani menoleh. Mereka keluar ke halaman belakang. Udara dingin menampar pipi Tatiana. Di sana sudah ada sebuah mobil sederhana yang menyala. Sopirnya seorang pria paruh baya, wajahnya tegas, memakai peci. Begitu melihat Yasin, pria itu mengangguk sekali tanpa banyak tanya. Yasin mendorong Tatiana masuk kursi belakang. Tatiana duduk, memeluk tasnya, seolah tas itu bisa melindungi. Yasin hendak masuk, tapi ia berhenti sejenak, menatap pengurus masjid dan menunduk dalam, seolah meminta maaf karena menyeret tempat ini ke bahaya. Mobil bergerak. Dari jendela, Tatiana melihat paman keluar dari pintu samping masjid. Wajah paman terlihat jelas di bawah lampu. Tidak ada lagi senyum, hanya marah dan dingin, seperti orang yang kehilangan kendali. Tatiana memejamkan mata. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini tidak deras. Jatuhnya pelan, seperti duka yang akhirnya punya nama. Perjalanan terasa panjang. Sopir membawa mereka ke tempat yang lebih aman, sebuah rumah sederhana yang terlihat seperti rumah orang biasa. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada lampu mewah, hanya ketenangan yang jujur. Di dalam, Tatiana duduk di kursi kayu. Yasin meletakkan map di meja, lalu menatap Tatiana. Yasin berkata pelan, "Mbak harus buat keputusan sebelum pagi." Tatiana memandang map itu. Kertas-kertas itu seperti membawa 2 pilihan, menutup dan tetap hidup nyaman, atau membuka dan menghadapi badai. Tatiana teringat ibunya, teringat rumah besar, teringat masa kecil yang dibangun dengan kemewahan, tapi juga dibangun dengan banyak diam. Tatiana berbisik, "Kalau aku lapor, nama keluarga hancur." Yasin mengangguk. "Iya." Tatiana menatap Yasin. Suaranya serak. "Kamu tidak takut?" Yasin menunduk. "Takut itu ada,
tapi takut tidak boleh jadi imam. Tatiana memejamkan mata. Ia teringat ayahnya. Teringat cara ayahnya menatapnya sebelum berangkat kerja. Cara ayahnya menepuk kepala Tatiana pelan, seolah berkata, "Jangan jadi penakut, tapi juga jangan jadi angkuh." Tatiana membuka mata dan menarik nafas panjang. Ia mengusap air mata, lalu berkata pelan, "Kita lapor." Yasin tidak tersenyum lebar. Ia hanya mengangguk, seolah keputusan itu memang berat dan tidak pantas dirayakan dengan sorak. Pagi datang bersama gemuruh. Telepon Tatiana tidak berhenti. Pesan masuk dari orang kantor, dari keluarga besar, dari nomor asing. Ada yang merayu, ada yang memaki, ada yang mengancam. Tatiana tidak membalas. Di tengah hari, Tatiana akhirnya kembali ke kantor. Bukan untuk meminta izin, tapi untuk menyatakan sikap. Ruang rapat besar kembali penuh. Direktur duduk dengan wajah tegang. Paman duduk di ujung meja, berusaha memasang senyum, tapi senyum itu sudah tidak rapi. Tatiana masuk dengan langkah pelan. Yasin tidak masuk ruangan. Ia berdiri di luar, menjaga jarak, seperti biasa memberi Tatiana ruang untuk berdiri sendiri. Tatiana masuk dengan langkah pelan. Tatiana duduk. Ia meletakkan salinan map di meja, satu persatu halaman tanpa drama. Ruangan sunyi. Paman menatap kertas itu, lalu menatap Tatiana. Ia tertawa kecil, mencoba meremehkan. "Tatiana, kamu sudah gila." Tatiana menatap paman lama. Suaranya tenang, tidak bergetar seperti kemarin malam. "Aku tidak gila. Aku hanya capek dibohongi." Paman mendekatkan tubuhnya ke meja. Suaranya turun. "Kamu mau bunuh ibumu dengan malu." Tatiana merasakan dada sesak. Namun ia tetap menatap paman dan berkata pelan, "Ibu sudah lama hidup dengan takut. Aku tidak mau hidup seperti itu lagi." Wajah paman mengeras. Ia ingin bicara lagi, tapi pintu ruangan terbuka. Beberapa orang masuk, langkahnya tegas, wajahnya serius. Tatiana tidak menoleh lama. Tapi ia tahu, ini titik yang tidak bisa ditarik mundur. Tatiana berdiri, menahan nafas. Ia tidak merasa menang. Ia merasa seperti baru saja memotong bagian dirinya sendiri yang selama ini dibesarkan oleh nama keluarga. Sore hari, Tatiana kembali ke tempat aman. Ia duduk sendirian di teras. Langit tampak luas, dan itu membuatnya merasa kecil. Tapi untuk pertama kalinya, kecil itu tidak menakutkan. Yasin datang pelan. Ia menunduk, "Amanah saya sudah selesai." Tatiana menatapnya, mata merah. "Kamu mau pergi?" Yasin mengangguk. "Saya ingin kembali jadi santri. Saya ingin hidup yang tidak dikejar." Tatiana menelan. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menahan Yasin, bukan karena cinta yang tiba-tiba, tapi karena Yasin satu-satunya orang yang berdiri tanpa menguasai. Tatiana berkata pelan, "Terima kasih." Yasin menunduk lebih dalam, lalu berkata lirih, "Mbak, luka keluarga itu dalam, tapi sembuh itu mungkin pelan-pelan, dengan batas yang sehat, dengan jujur pada diri sendiri." Tatiana mengangguk. Ia menatap tangan Yasin yang menggenggam map kosong sekarang, karena isinya sudah diserahkan pada kebenaran. Yasin melangkah pergi. Tatiana menatap punggungnya sampai hilang di ujung jalan. Malamnya, Tatiana berdiri sendiri, menghadap langit, lalu akhirnya berani menyebut nama ayahnya dalam doa tanpa menahan air mata. Ia tidak lagi meminta dunia kembali seperti dulu. Ia hanya meminta Allah menguatkan langkahnya untuk hidup yang lebih jujur.